Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, I'm good. Thank you for asking. How's everyone feeling today? Are you happy or sad or mad maybe? Happy. Happy. Ada yang sedih? Tidak. Aziz, ada sedih? Happy. Alhamdulillah. Berarti semangat dong pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Semangat nggak? Alhamdulillah. Oke. Before we start our lesson, please. Farah, to lead the prayer together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baik, terima kasih. Now Miss Indah will check the attendance. When I call your name, please raise your hand and say, I'm here. Okay? Okay. Ahdan. Ali. Amelia. Order Amelia, please. Miss can hear you. Okay, thank you so much. Aura. Aziz. Devia. Devia. Okay. Arbi. I'm here. Encep. Six. Okay. Six. Farah. I'm here. Thank you. Firda. Order please. I'm here. Okay. Hilda. Okay. Iren. Karina. I'm here. Loisa. Misal. Misal, right? Michael. Michael. Misal or Michael? Michael. Michael, sorry. Michael Jackson. Fazar. Where is Fazar? Okay. Rafka. Sik. Zidan. I'm here. Okay. Natasha. Najwa. Nisa. Sik. Baby. I'm here. Raihan. I'm here. Ratna. Okay. Rafilia. Rizky. Where is Rizky? Okay. Rustifa. Sik. Singgi. I'm Singgi. Tami. Okay, thank you. Tami. Valencia.
Okay. Yogi, where is Yogi? Zazen. Six. Quinara. Okay, thank you. For those who are absent, let's pray they are safe and healthy. So next meeting, next week or tomorrow they can come to school dan bisa bertemu dengan kita semuanya ya. Nah, Miss mau nanya nih, sebelum mulai pembelajaran, pertemuan sebelumnya, what we have learned. Masih ingat nggak nih, Miss mau recalling nih, kalian masih ingat nggak apa pertemuan topik apa di minggu lalu? Pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Sticker sign, apa? Imperatif, benar. Jadi minggu lalu kita belajar tentang imperative sentence. Ada yang masih ingat imperative sentence itu apa? Ada yang ingat? Please, ada yang ingat? Masa tak? Gak ada yang ingat? Kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Yes, correct. Thank you, Valencia. Jadi, imperative sentence itu adalah untuk mengekspres atau menyampaikan tentang instruksi, command, perintah, warning, apalagi ya? Command, ya. Nah, di sini, today we will learn about descriptive text, yang mana nantinya kita akan belajar untuk mengidentify, membuat descriptive text yang mana kita harus mengikuti instructionnya step by step. Kalau tidak diikuti nanti kalimat kalian tidak jelas. Jadi tetap harus mengikuti instruksinya. Nah, sebentar ya. Oh ya, Miss mau nanya, what? Oke, please. Fajar. Bisa mendengarkan, Miss? Bisa. Nah, Miss mau nanya nih, what is your favorite food? What is your favorite food? Rice? Okay. Anything else? No. Chicken. Yang lain? Dadar gulung. Apa? French itu apa? Kentang. Jawab. Ada lagi? Hamburger. Hamburger. Anything? Anyone else? Egg. Okay. Stick. Stick. Okay. Yang lain? Peyem. Peyem itu? Peyem kayak yang dipermentasi terus jadi kayak gitu. Oh ya. Bahasa Indonesianya lebih ke tape ya? Kalau di sini gimana pengucapannya? Peyem. Bantu Miss Indah spelling peyem. Oke, ayo try. Peyem. Ya. Salah atau benar? Give me applause. Ada lagi makanan yang harus ditahu? Bakwan? Dok. Terus? Pecel. Terus? Karadok. Jujur. Apa yang lain? Karedok. Pecel. Oh, wait. Apa? Tutut. Tutut. Ayam keong. Bekicot. 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 Oh, yang makannya disedot atau diambil? Dua-duanya. Tututnya. Oh, ya, Miss remember, Miss pernah main ke Dadaha. Apa tadi? Bekicot. Cucut. Tutut. Oh ya. Tutut, ya. Jadi harus ada tusuk kayak tusuk gigi, baru Makan. Nah, tapi Miss pernah nemuin kayak bukan di bawahnya itu seperti batu. Oh, itu tutupan gitu. Itu apa? Maksud? Nah, bukan. Tapi Miss lihat
batu. Bukan, itu kayak anak-anak telur gitu. Tapi keras banget, itu Iya. kayak batu. Oh, itu anaknya. Nah, Miss kira Miss itu makan batu kemarin di situ. Tapi kayak batunya itu kayak batu hias. Ya, yang itu. Oh, itu ternyata anaknya si Iya. Tutut. Childnya. Childnya, oke. Boleh, child. Child. Kenapa kalian menyukai semua makanan itu? Tutut, french fries, egg, why? Nguna. 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 Yang lain? Kenapa? Kolak kerikil? What is kolak kerikil? Can you describe? Kolak kerikil. Can you describe it? Candil. What is the taste? How about the taste? Taste-nya apa? Rasanya apa? Manis. gurih, asin. Manis ya. Kolak itu seperti biasanya manis ya. Kalau yang lain peyem, asam. Peyem bisa digoreng nggak? Bisa. Apalagi selain digoreng? Oh, dibuat ini es buah. Dawet. Es doger. Do you like es doger? Es doger? Suka es doger? Oke. Terus apa lagi? Tadi yang menyebutkan ada sampek. What is sampek? Oh, oke. Oke. Ternyata di sini Miss juga belajar banyak makanan di sini ya. Kalau peyem itu berarti singkong yang difermentasi. Kalau apa tadi? Sampek. Can you sampek pakai K? Pakai K? Oke. Sebentar. Miss mau nulis, coba gimana? Oh. Without K berarti sampel. Itu adalah singkong? Dilempar. Kok bisa dilempar? Kenapa? Hah? Nah, can you tell me the taste of sampel? Plain. Oke, berarti hanya singkong rebus. How about the shape? Bermacam-macam. Ada bisa Long. bisa Oh, bisa di cutting, oke. Bisa dibelah dua nggak? dibentuk-bentuk. Bentuk. Oh, kalian tahu do you know getuk? Ya, betul. Di sini ada nggak getuk? Ya. Bisa nggak dibuat itu dibulat? Oke. Talas bukannya kalau talas itu dari daun. Buat tahu. Tahu ubi daun yang kalau Gandeng atuh. kalau Miss Indah itu talas namanya apa ya, di Jawa itu dari pohon yang bisa buat di sayur. Apa namanya? Daun talas, tau daun talas nggak? Bawahnya daun talas itu ada apa? Namanya apa kalau di sini? Talas. Itu bisa dibuat apa kalau di sini? Digoreng. Teh? Really? Teh? Oh, Miss baru tahu. Oh ya, keripik. Main-mainan. Bisa, oh ya, oke. Jadi banyak ya makan makanan. Jadi kalian tadi Miss baru tahu sampel peyem. Jadi makanannya difermentasikan. Berarti rasanya asam, terus kok ya kopior. Terus apalagi tadi kolak manis. Tutut berarti pedes bukan? Spicy? Ya. Es doger, oke. Jadi Miss tahu tuh. Oh, jadi apa? Oh ya, kalau di Tutut tuh bukan hanya ada ya. Miss sudah pernah makan di Wonosobo. Tapi kalau di sini dijualnya
Miss selalu beli ada di Dadaha. Itu ada yang ngejual 5.000 satu kresek itu apa sih satu plastik. Nah, itu 5.000. Nah, enggak ada yang dijual tutut. Wow. Tapi kalau kerang hijau ada. Kerang mungkin kerang yang di laut. Yang tahu kerang yang udah dikupas kadang. Nah, itu paling itu kerang itu. Itu kerang sawah bukan ya? Tutut. Nah, itu. Berarti Miss harus nyobain kerang hijau. Kerang hijau. Bisa dideskripsiin nggak kerang hijau ke Miss? Pokoknya tuh kayak kerang bukan sangkangnya hijau. Sangkangnya hijau. Oke. Punya tuh ada banyakan. Terus, oh di dalamnya ada banyak. Oh, dimasaknya seperti apa? Kayak ditumis. Seperti tutup juga. Iya. Oh. Ya biasanya dicampur sama tutup. Bisa nggak kayak dimasak kayak di seafood gitu ada kerang? Ya, bisa. Di saus padang Ya, bisa. bisa. Oh iya iya. Tapi itu air tawar atau air laut? Kayaknya air tawar deh. Air tawar. Oke. Miss bisa makan itu di mana? Iya di suka ngelewat juga ada yang Oh di pinggir-pinggiran gitu ada. di street food ada. Oh street food. Oh oke. Miss bakal coba itu. Di Dadaha ada nggak? Ada kayaknya aku Oke. pernah beli. Oke. Karena Miss kadang jogging di Dadaha, jadi kadang Miss beli jajan di situ. Ada yang jogging di Dadaha? Ada Hari apa? hari Minggu. Hari Minggu mah rame ya? Iya. Miss sukanya weekdays, kayak mungkin di sore hari gitu. Sabtu rame, termasuknya masih. Senin, tapi harus sore karena pagi kalian ke sekolah. Oke. Nah, seperti tadi Miss baru tahu ada kerang hijau, gimana cara ngedeskripsiinnya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti you will be able to write, identify, descriptive text about food. Jadi kalian bisa mendeskripsikan makanan yang bakal dideskripsiin kalian. Kalian harus tahu bagaimana cara mendeskripsikannya. Jadi di akhir kalian bakal jago tentunya harusnya. Oke? Mari kita mulai. Miss punya PPT di sini. Apa sih ini? Descriptive text. Sorry. Nah, do you know about this food? Cimol bojot. Kalian, Miss pengen nanya deh, siapa yang pernah, siapa yang tahu di sini kan terkenal cimol-cimolnya ya, aci-acian. Siapa yang memperkenalkan itu atau pertama kali membuat cimol? Di sini ada yang tahu? Mama, mamanya Farah katanya. Kan menurut Miss itu peracian itu ada di Jawa Barat. Nah, kalian tahu nggak pengetahuannya mungkin kasih tahu ke Miss, sharing ke Miss kenapa di Jawa Barat itu bukan selalu ya, mostly peraciannya tuh ada gitu. Makanannya tuh aci-acian seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena enak. Terus maksudnya siapa yang pertama kali membuat itu tuh terkenal gitu makanan? Kita taunya makan. tinggal makan. Oke, it's okay. Berarti nggak ada yang tahu? Nggak ada. Oke. Kalau di sini ini cimol apa? Cimol bojot. Cimol? Apa? Bojot. Oke. Nah, di sini Miss punya problem. Everyone, please. Di sini Miss punya problem. Imagine Miss Indah has never tried cimol bojot and isn't from West Java because Miss Indah from Wonosobo. Yang mana itu adalah Jawa Tengah, Central Java. And then how would you describe it to Miss Indah? Because Miss Indah kan belum pernah nih mencobanya. Jadi biar Miss Indah tuh bisa imagine atau bisa membayangkan, cimol itu rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini secara jelas dan become interested. Bagaimana sih cara kalian mendeskripsikan cimol bojot ke Miss Indah? Itu masalahnya. Berarti cara menyelesaikannya gimana? How would you describe to Miss Indah? Menjelaskan. Menjelaskannya gimana? Bagaimana cara menjelaskannya? Seperti tadi. Sampul gimana sih rasanya? Berasal dari apa?
Asin, oke, cimol bojot asin. Ada lagi? Gurih, apa? Spicy, chewy, apa? Crispy, oke, crispy. Dalamnya crispy nggak kira-kira? Ya. Chewy, oke, chewy. And then affordable. Terus? How about the shape? Bulat. Round, oke. White, okay. And then, how about the smell? Smell? Garlic, okay. Yang lain? Garlic aja, berarti itu dari bawang. Bau-bau bawang. Seperti garlic oil, okay. Chili oil? Ya. Oh ya, oke. Harus pakai chili oil atau enggak cuma bojot? Harus. Karena kayak ciri khasnya gitu. Oke, Miss mau nanya, kenapa dikasih chili oil? Harus dikasih chili oil? Biar pedas, biar. Berarti kalau enggak dikasih chili oil bukan cimol bojot? Cuma bojok, cuman kayak beda. Nah, bedanya cimol yang bulat-bulat biasa itu, yang kayak di kantin kan ada cimol kecil, cimol besar, yang kantin ibu. Oh ya. Ya, itu bedanya apa? Karena Miss setahu Miss kayak di ibu-ibu PPG yang lain bilangnya cigor. Ya. Bedanya cigor sama cimol? Cigor tuh kayak ada isinya ayam, kayak bumbu simping. Berarti cimol itu harus ada isinya. Cigor. Oh, cigor. Ya. Cimol? Cimol kadang kecil. Lebih kecil daripada si Cigor. cigor. Iya. Oh, berarti ini pasti ini kecil atau enggak? Sedang kecil. Kecil. Mau. Gorengnya crispy atau enggak? Iya. Crispy? Tidak. Oh, berarti cimol bojot enggak harus crispy. Opsional. Cigor baru Iya. crispy. Oke, optional. Di sini optional. Berarti mostly seperti itu. Iya. Oh ya. The taste berarti spicy, savory atau gurih, and then manis. Ada nggak di situ manis? Enggak. Enggak. Pakai balado itu ada manis-manisnya. Mungkin kalau oh berarti bisa dikasih balado juga, Iya. walaupun dikasih chili oil. Iya. Nggak hanya chili oilnya aja. Iya. Oke. Bisa dicampur. Jadi rasanya bermacam-macam ya Ya, di situ. di-mix. Asin iya, pedas iya, manis kayak kalau dikasih balado pun bisa jadi. Ya. Oh. It is yummy or not? Ya, yummy. Yummy. Miss harus mencobanya atau enggak? Ya, harus. Harus? Ya. Oke, siap. Berarti di kantin ada ya? Miss bisa mencobanya ya? Karena Miss cuma beli cigornya aja. Cigor. Nah, kayak seperti tadi, cara mendeskripsikannya Miss tahu nih, kalian bisa mendeskripsikan cimol bojot kemis indah dari rasanya, bentuknya, warnanya, smell-nya, terus affordable. So, berarti semua orang bakal menyukai cimol bojot atau enggak? Enggak semuanya, enggak selalu. Enggak selalu, why? Karena beda-beda ini, beda-beda kesukaan. Oh, mungkin karena orang kadang nggak suka, tapi bisa nggak pedas? Iya, bisa. Tapi chili oil itu pasti pedas atau enggak? Pedas, ada. Lebih ke opsional ya, maksudnya banyak atau enggak si chili oilnya apa masuk ke Bumbunya juga pakai opsional. plastik ya? Iya. Oke. Tapi yang pasti harus ada chili oil, si garlic oilnya itu. Oke, ini bisa membayangkan. Bakal Miss coba habis ini beli cimol bojot. Oke, Miss mau bilang rekomendasi dari kelas 7J. Awas ya kalau ternyata rasanya tidak recommended. Gimana penjualnya? Gimana penjualnya? Oke. Di sini kita bakal membahas part of descriptive text. Seperti tadi cara mendeskripsikannya, ada rasanya, shape-nya, bentuk shape, smell-nya, terus harganya yang dibilang affordable. Nah, di situ kita udah masuk part of descriptive text. Ada yang mau membacakan? Please? Oke. Boleh Revilia? Oke. Tami. Oke, sorry Tami, please. Gak apa-apa. Mau berdiri atau mau duduk? Oke, boleh. It's okay. With Miss Indah. What is a descriptive text? Okay. Descriptive text is a kind of text that tells about the details of a person, place, animal, or object. Okay, good job. Thank you, Tami. Nah, di sini what is a descriptive text? Yang tadi kalian kan sudah menjelaskan ke Miss Indah. Berarti di sini menjelaskan about the details, the person, place,
animal or object. Jadi descriptive text itu adalah membantu kita untuk menceritakan, menyampaikan tentang detailnya dari apa yang mau kita bahas. Kayak tadi kita membahas contohnya apa tadi, cimol bojot. Berarti di situ kita membahas makanannya. Nah, tujuannya apa? Ada yang mau baca? Mau? Boleh. Arbi, Aura ya? Aura, please. What is the purpose of descriptive text? The purpose of a descriptive text is to help the reader imagine what something looks like, tastes like, feels like, smells like. Okay, thank you. Aura. Bagus. Good job. Nah, di sini tujuannya untuk apa tadi? Memberitahu siapa? Miss. Nah, di sini kan kalian memberitahu Miss Fazar, Aziz. Ada hal lain yang lebih menarik dari Miss Indah? Gak ada kan? Berarti harus lihat Miss Indah. Mana pulpennya? Kembalikan. Iya, udah ya, perhatikan dulu ya. Jadi benar, tujuannya itu adalah membantu. Di sini kan kalian membantu Miss Indah untuk mendeskripsikan secara detail tadi tentang cimol bojot. Seperti apa tadi, looks like, bentuknya seperti apa, the taste, rasanya, apa tadi, harganya, terus apa lagi, baunya lah, dan banyak lagi. Lalu di descriptive text itu bagiannya punya generic structure. Ada yang mau membaca? Please. One more again, please. Valencia, wanna try? Generic structure of descriptive text. Identification. Introduce the object or subject being described. Description gives detailed information about the object using adjective, color, size, texture. Conclusion. And the description by giving a short opinion or summary. Okay, thank you Valencia. Good job. Terima kasih. Nah, di sini descriptive text itu punya generic structure atau strukturnya. Untuk menulis descriptive text itu ada strukturnya. Nah, di sini the first identification. Identification itu tujuannya untuk apa? Introduce the object or subject yang mau kita bahas. Itu identifikasi dan biasanya itu umum, hal umum kayak contohnya cimol bojot itu dari Jawa mana? Barat, dan itu adalah salah satu makanan tradisional yang ada di Indonesia. Itu sudah termasuk umum. Itu sudah cukup untuk memberitahu, oh ternyata cimol bojot itu adalah makanan yang berasal dari Jawa Barat, dan salah satunya juga berarti Indonesia dong, punya Indonesia kan. Nah, description. Nah, di sini give detailed information about the object using adjective. Nah, tadi description itu biasanya lebih panjang daripada identification dan conclusion. Biasanya dia lebih panjang untuk menceritakan secara detail. Seperti di sini harus menggunakan adjective. Do you know adjective? Kata penjelas. Kata penjelas. Oke, thank you Valencia. Descriptive biasanya menggunakan adjective. Adjective itu lebih ke kata sifat. Kayak di sini kan bisa color, size, ya. Teksturnya kayak tadi cimol bojot itu kalian menceritakan kemis, rasanya spicy, savory, gurih, teksturnya chewy, crispy, itu termasuk adjective. Adjective-nya adalah teksturnya. Berarti tadi teksturnya apa? Chewy, itu termasuk adjective bukan? Ya, ada lagi warnanya apa? Wah, itu adjective bukan? Adjective. Ya. Look itu berarti bentuknya. Iya, boleh bermacam-macam. Round itu berarti adjective bukan? Oke. Paham nggak adjective itu seperti apa berarti? Paham ya? Di situ biasanya digunakan saat menulis bagian description-nya. Di situ biasanya lebih panjang lebih detail daripada
identification maupun conclusion. Ya. Yang terakhir, the last part adalah conclusion and the description by giving a short opinion or summary. Kayak tadi itu adalah bagian dari kesimpulannya yang sudah kalian tulis atau opini. Mau duduk di mana, Fajar? Mau melihat siapa? Gak mau melihat Miss Indah? Berarti ke depan ya. Perhatikan sebentar. Jadi di sini adalah kalian memberikan short opinion atau opini singkat dari kalian, pendapat singkatnya. Dari yang tadi sudah dijelaskan, Cimol Bojot dari mana? Jawa Barat, rasanya seperti apa? Teksturnya apa? Size-nya apa? Kira-kira enak atau enggak Cimol Bojot? Enak. Mungkin. Terus semua orang bakal menyukai enggak? Asik kalau pedas. Nah, kesimpulannya mungkin bisa seperti itu. Not everyone like Cimol Bojot because kayak orang-orang kan kadang suka pedas suka enggak. Tetapi Cimol Bojot boleh dicoba karena enak, itu yummy. Itu opini kalian. Seperti itu. Kan kalau deskripsi kan kayak Cimol tuh rasanya pasti pedas, gurih. Pedas, gurih, wangi. Itu udah jelas atau enggak? Itu udah jelas atau enggak? Jelas kan, Cimol tuh rasanya seperti itu. Namun bedanya kalau conclusion itu adalah pendapat kalian. Itu enak atau tidak. Terus semua orang bakal menyukai atau tidak, itu pendapat kalian masing-masing. Itu yang dimaksud dengan conclusion atau short opinion dari kalian. Paham? Paham. Paham nggak? Paham. Serius? Are you agree about opini dari Miss Indah? Agree? Agree? Oke. Bisa dilanjut? Nah, next we will do activities. Oke, sebentar sebelum melakukan game, di sini kita ada descriptive text Cimol Bojot seperti ini. Identification, ada yang mau baca, please? Please. Valencia? Farah sepertinya sudah ready ya? Boleh. Yang identification ya Farah. Cimol Bojot Cimol Bojot is a traditional street snack from West Java. It is very popular, especially among students. Okay, good job, thank you. Cimol Bojot is a traditional street snack from West Java. It is very popular, especially among students. Ini adalah termasuk identification. Kenapa? Karena di sini kita membahas tentang Cimol Bojot adalah makanan tradisional dari Jawa Barat. It is very popular. Popular itu apa? Populer, ya, famous di kalangan siswa-siswi tentunya. Next, description. Ada yang mau membaca? Please, kalau bisa dibantu sama Miss Indah. Karina, maybe? Boleh? Part of description. The second one. Identification, description. Kelihatan atau tidak? Oke, boleh maju ke sini sama Miss. Sini. Boleh maju kalau tidak terlihat. Bareng Miss kalau kesusahan. Description. Cimol is small, round, and white. It is made from tapioca flour. When you eat it, the outside is crispy, but the inside is soft and chewy. It has a salty and a little spicy taste. Some sellers add spicy powder or sweet sauce to make it more flavorful. Cimol is usually served in plastic. Oke, thank you. Thank you Karina. Boleh duduk. Nah, the second one is description. Di sini seperti yang Miss bilang, biasanya description itu lebih panjang karena dia menceritakan detailnya apa. Yang menggunakan apa tadi? Adjective, correct. Menggunakan adjective kayak di sini Cimol is small, round, white. Small, kecil, round, white. It is, okay. Berarti di situ adjektifnya apa? Small, the size, the color, and then taste. Okay. It is made from tapioca flour. Apa itu? Tepung aci bukan? Ya. When you eat it,
mau hug. Ini the outside is crispy, but the inside is chewy. Nah, it has a salty and a little spicy taste. Emang iya? Salty and spicy, iya? Kenapa Ajis mau ke toilet? Oke, ya bisa lanjut ya Ajis ya. Ajis bisa lanjut. Kalau mau ke toilet bilang Miss Indah, oke? Jadi di sini it has a salty and little spicy taste. Berarti tentang apa? Rasa? Ya, menceritakan rasanya. Terus sometimes add spicy powder or sweet soy sauce to make it more flavorful. Jadi biar rasanya itu lebih beragam, banyak banget rasanya, pedes iya, manis iya. Tadi kan mungkin manis, di sini mungkin balado ya. Cimol is usually served in plastic. Oke, agree? Cimol pakai plastik atau enggak biasanya? Atau pakai yang lainnya? Cup? Oh ya, berarti bisa pakai cup. Styrofoam? Oh, oke. Berarti nggak harus pakai plastik ya? Berarti nggak harus pakai plastik, oke? Di sini description ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti tahu kan di sini harus menggunakan adjective. Lalu conclusion, the last lah. Siapa yang mau membaca? Please cowok mungkin ya. Yogi, Singgi, sorry. Michael, apa Singgi yang mau membaca? Singgi ya, karena sudah kesini. Singgi boleh. Kelihatan atau tidak Singgi? Oke. So Cimol is tasty and food Affordable food. Oke, thank you Singgi. Conclusion. Tadi kan Miss bilang conclusion. So Cimol is a tasty and affordable food. Conclusion itu tentang apa tadi? Opini dari kalian yang sudah kalian tuliskan dari atas, identifikasi, description. Jadi kesimpulannya Cimol Bojo ternyata itu tasty and affordable. Iya atau enggak? Tasty, enak, and affordable itu Agree? Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita next activities? No? Bisa lanjut? Oke. Nah, di sini kita mau bermain game. Bermain game. Apa nih gamenya? Let's reboot the text together. The sentence below are all mixed up. Nah, di sini nanti kalian akan menyusun kalimat. Apakah? Bentar, linknya kita buka dulu ya. Wait, Rahmat. yes. Loading. Di sini ada Miss punya 3 game atau 3 soal di sini. Di sini mungkin bisa dibilang game ya. Bener atau salahnya nanti. Di sini yang pertama adalah descriptive text about Batagor. Di sini punya 3 nih Miss nih. Miss mau kelompok. Kan kemarin kita sudah bagi kelompok ya. Ini duduknya sesuai kelompok belum? Udah. Nah. Oke. Yang pertama, the first game is Batagor. Miss mau dari kelompok. Ini Jaguar bukan? Iya, Jaguar, please raise your. Jaguar mana? Jaguar? Biar Miss tahu. Jaguar. Cheetah. Lion. Oke, lion di depan. Miss mau dari Cheetah. Ayus. Oke. Aziz. Fajar sama Aziz nih heboh ya? Ibu-ibu komplek. Boleh. Di sini, oke, perhatikan yang pertama ya, Aziz, klik start. Nah, di sini ada tulisan description, conclusion, identification. Di sini Miss punya kalimat. Tentukan mana kalimat yang description-nya, conclusion-nya yang mana, identifikasinya yang mana. Aziz, kita mulai dari yang pertama coba. In conclusion, Batagor is a tasty. Berarti yang mana yang bisa digeret? Yang warna mana? Menurut Aziz? Oke, boleh di-drag. Batagor is apa nih, bisa dibaca nggak? Terus
Oke. Ekor semangin. Oke. Itu kan lebih panjang tadi kata Miss, ingat nggak kalau lebih panjang itu berarti yang apa? Ya, boleh di-drag. Oke. Terus yang terakhir berarti yang mana? Oke, udah oke atau mau diubah? Berarti klik submit, coba kita cek. Oke, give applause buat Aziz. Benar ya. Di sini tujuan gamenya adalah membuat kalian semakin paham untuk part-part of descriptive text. The second is descriptive text about bakso. Bakso atau bakso? Sorry, bakso or bakso? Oke. Oke, ini Inggris adalah meatball. Miss minta dari kelompok Lion. Ada yang mau maju dari kelompok Lion? Lion. Tami mana Tami? Ayo Tami. Boleh. Tami boleh. Klik yang start. Nah, di sini ada bakso. Bakso is yummy and many Indonesia like it. Berarti yang mana yang termasuk yang pertama dulu deh. Oh, oke, dari identifikasi menurut Tami yang mana? Identifikasi. Berarti kan tadi kata Miss adalah yang umum. Informasinya umum. Yang mana? Klik yang identifikasi dulu. Masukin kemana? Nggak apa-apa, salah ada. Nggak apa-apa, salah itu bagian dari... Oh, description dulu, boleh. Oke. Si Raihan jatuh kan? Terus, identifikasinya yang mana? Biasanya informasinya umum. Umum? Iya, yang umum. Ya, boleh. Nah, terus yang conclusion yang mana berarti? Agree nggak? Oke. Setuju? Yang lain perhatikan Tami. Kira-kira bener atau enggak nih? Coba klik submit dulu. Oke. Nggak apa-apa. Jadi, nggak apa-apa. Jadi, sebentar. Kita mulai lagi. Nah, kita mulai lagi. Berarti dari bakso. Tadi kan Tami ada kesalahan di bakso. Bakso is yummy and many Indonesian like it. Berarti masuknya mana? Agree conclusion? Oke. Oke. Bakso is popular Indonesia meatball. Berarti yang terakhir? Okay. Agree? Submit? Oke. Gak apa-apa ya Tami, it's okay. Give applause buat Tami. Dari sini jadi kita tahu, oh ternyata identifikasi itu yang mana, description itu yang mana, conclusion yang mana. Terakhir, dari kelompok Jaguar. Please Jaguar. Siapa Jaguar? Karina? Oke, let's go Karina. Ayo Karina. Klik. Nah, mana Karina? Boleh dicoba baca dulu. Tentuin mana identification, conclusion, description. Oke. Oke, agree, Karina?
Do you want to submit answer? Boleh di submit. Ya, good job. Give applause buat Karina. Thank you so much. Nah, berarti sudah paham kan? Identifikasi itu seperti apa? Description seperti apa? Conclusion seperti apa? Agree? Is it clear? Clear ya? Nah, sekarang Miss punya tugas buat kalian. Nah, ada yang mau membantu Miss 3 orang, 2 orang? Boleh, Aziz? Farah, let's go, let's go, let's go. Yogi boleh. Bagikan ke teman-temannya. Oh, Yogi mau bagi. Yogi, oke, Yogi mau bantu nggak? Boleh, kalau mau bantu boleh. Bagikan ke temannya satu-satu. Iya, kenapa? Kenapa? Bagikan, yo, let's go. Kurang. Oh, sisa ya? Udah semua mendapatkan lembar jawabnya? Yes. Oh ya, kurang. Gak apa-apa, oke. Kasih Farah. Thank you, Farah. Nah, sudah. Sekarang perhatikan Miss Indah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Di sini lembar jawabnya itu kalian nanti mendeskripsikan makanan yang ada di tangan Miss Indah. Ini apa? Dadar gulung. Ini cireng. Terus ini bala-bala. Nanti Miss Indah akan bagikan dadar gulung. Dadar gulung nanti ada di kelompok Jaguar. Cireng ada di Cita. Bakwan ada di Lion. Oke, nah instruksinya perhatikan Miss Indah biar nanti tidak bingung. Tulis namanya, nama kalian masing-masing. Udah? Kelasnya 7J, grupnya yang Cita dicentang Cita, Lion yang Lion, Jaguar yang Jaguar. Terus yang date tanggal hari ini tanggal berapa? 8. Oke, ditulis. Udah? Nah, ini kelompok buat. Nah, yang Miss bagikan ini boleh dicoba biar tahu rasanya seperti apa, bentuknya kayak apa. Diidentifikasikan ya. Cireng. Sorry. Ada yang mau bawa sebentar? Ini boleh dicobain rasanya, bentuknya, dalamnya itu rasanya seperti apa. Biar mendeskripsikannya tidak bingung. Oke, anytime. Ini buat Lion. Boleh dicoba juga ya. Miss kasih waktu. Oh ya, sebentar. Miss kasih instruksi dulu untuk Lion. Lion kalian membuat teks deskripsi, membuat teks deskripsi 8 kalimat tentang bala-bala. Dari rasanya seperti apa. Jangan lupa adjektif ya, rasanya, terus bentuknya seperti apa, terbuat dari apa, digoreng atau dikukus misalkan seperti itu ya. Oke, paham? Jangan lupa identifikasinya, deskripsinya sama kesimpulan. Lalu untuk dadar gulung, kelompok apa ini? Jaguar tentunya. Oke, Jaguar kalian membuat 10 sentence tentang dadar gulung. Jangan lupa identifikasinya, deskripsinya. Sebentar sayangku. Conclusionnya ya, 10 kalimat. Jadi kalian membuat, jangan lupa pakai adjektif yang kreatif, yang bagus, oke? Yang menarik tentunya. Oke ya, cara mendeskripsinya. Boleh dicoba makanannya biar kalian tahu rasa-rasanya, oke? Oke. Lalu yang mana ini kelompok? Ini kelompok apa ini? Kita. Kalian membuat 6 sentence tentang apa tadi? Cireng. Ada identifikasinya jangan lupa, deskripsinya jangan lupa, konklusinya jangan lupa. Oke, Miss mau make sure. Di sini kan kalian membuat kalimat, jangan lupa pakai tanda titik. Jadi biar tahu kalian sudah berapa membuat kalimat tersebut, oke? Jangan lupa tanda titiknya ya, setiap kalimatnya ya. Sekarang mau dikerjakan. Miss kasih waktu 15 menit. Let's go. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan. Ya.
Pulpennya hilang? Oke, Miss. Boleh. Ada yang membawa pulpen 2? Boleh pinjam ke temannya? Raihan ya? Raihan, kamu... Oh, udah ada. Jangan dilempar, sayang. Tidak jadi. Makasih, Valencia. Gak apa-apa. Boleh dicoba makanannya. Rasanya seperti apa? Kalau ada yang kesulitan mendeskripsikan, boleh. Udah belum? Ada yang kesulitan nggak bahasa Inggrisnya apa kalimatnya? Tidak. Tidak? Oke. Ada yang belum? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, it's okay, no worries. Nggak apa-apa. Ada tisu nggak? Boleh lah. Ya dilap aja. Ada yang ya? Belum kan? Ada belum? Oke. Iya, Aziz. Identification tuh gini, bis. Yang mana? Cireng is a traditional snacks from West Java. Itu termasuk apa? Identifikasi. Oke, tujuh. Berarti tinggal Description. Aziz kelompok apa? Cita. Cita berarti membuat kalimat berapa? 6. 6. Berarti sisa berapa? Sisa 5. Ya, berarti di sini tinggal description sama conclusion-nya. Ya, Miss. Boleh. Lanjut ya. Bagus. Oke, Good job. Miss. Ya. Gak apa-apa, gak pakai ini. Gak apa-apa apa? Gak apa-apa. Tapi Fajar tahu nggak mana yang identifikasi, description sama conclusion? Tahu. Jangan lupa tanda titiknya ya. Biar tidak bingung. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham banget ya ternyata ya? Alhamdulillah. Dicoba cirengnya ini sisa segini ini. Ada yang udah nyoba ininya belum rasanya? Ini rasanya apa? Pedas. Berarti apa bahasa Inggrisnya pedas? Spicy. Spicy. Oke. Seha. Oh, seha itu Sundanya ya? Ya, pedas. Pedas. Kalau cireng itu bentuknya selalu love atau bisa yang lain? Bisa yang lain. Boleh dijelaskan bentuk cireng itu, the shape of cireng ada apa aja loh? Ada bunga ada nggak kira-kira? Ada. Nggak ada bunga. Ada apa nggak? Ada. Kalau bintang? Ada. Persegi panjang? Jadi kan banyak macam-macamnya, boleh dituliskan di situ bentuknya. Rasanya. Lain-lain. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya nggak? Ya? Kalau bahasa Inggrisnya Pedas. Pedas adalah spicy. Itu apa? Cirengnya. Berarti Ya, rasanya cireng, pedas. ya. Oke, boleh spicy. Gurih nggak? gurih. Gurih berarti bisa savory. Savory. S A V S A V. Bisa tulis nggak apa-apa. Bantu ya. Ya. Iya, kenapa? Makasih ya, Mi. Iya, thank you anytime. Iya, ya. Tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa kira-kira? 8. 8 tuh bahasa Inggrisnya apa? 8. May. Kenapa Fajar nih? Udah? Yang lain sudah boleh dicoba makanannya biar tahu rasanya seperti apa. Finish. Sebentar, ada yang belum selesai. Sebentar, tunggu. Miss kasih waktu 5 menit lagi. Oke, yang kelompok jagoan masih ada yang mau nulis. It's okay. Gak usah buru-buru dikerjakan. Yang sudah boleh dihabiskan makanannya itu cirengnya, bala-balanya. Ini kalau ada yang makan bala-bala? Yummy, Fajar,
Cirengnya yummy? Yummy? Is it yummy? Yes. Murah nggak ya kira-kira cireng tuh? Murah, Miss. Murah. Miss, lihat katanya. Lihat. Lihat apa? Oh, kalau ditarik itu berarti apa? Kenyal. Cuy, ya. Apa? Galon? Galon. Oke, galon. Galon. Gak, gak. Oh, gak. Oh, kok gak enak? Oh, udah. Oh, ya, gara-gara itu. Oh, awalnya tuh kan udah lama. Oh, iya, ya. Oke. 3 menit lagi. Finish, oke. Kalau semuanya selesai, ada yang belum selesai? Boleh angkat tangan, raise your hand yang belum selesai. Oke, 1, oke, oke, masih 2 menit lagi. Ini udah selesai belum? Udah. Oke. Oke ya, sudah selesai kan? Sudah selesai. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Oke. 1 menit lagi. Iya, oke, Fajar, Aziz. Miss suka ketuker ya Fajar sama Aziz? Kembar ya? Kembar. Kok kembar karena aktif banget. Iya. Kenapa? Kenapa? Singgi jalan-jalan ya. Singgi udah selesai kan tapi? Oke. Kalau udah selesai, is oke. Tunggu temannya. Teman. Udah ya, finish? Are you done? Yang lain ada yang belum selesai? Kalau belum selesai, raise your hand, please. Kalau yang sudah selesai sekarang, tim Miss minta Farah dari Dadar Gulung atau Jaguar kumpulkan punya Jaguar ya jadi 1 dikumpulkan. Terus Miss minta buat Revilia kumpulkan yang Lion jadi 1. Terus Miss minta dari Aziz atau Cita kumpulkan jadi 1. Iya. Jangan dilempar ya. Gak kayak gitu, nggak apa-apa. Dikumpulkan, tapi kalian dibawa dulu. Udah, belum? Ayo dikumpulkan, sudah dikumpulkan. Kalau sudah punya Jaguar, Cita, Lion, tolong dibagikan ke kelompoknya lagi. Namun, misalkan punya beda-beda lembar jawabnya. Misal Farah punya Valencia, misalkan diacak ya, dinilainya diacak, oke? Untuk kalian, jadi agendanya adalah setelah ini kalian perhatikan grup Cita. Are you done? Sudah selesai? Sudah ada di Aziz? Oke, sekarang agendanya adalah menilai teman pekerjaan punya temannya. Sekarang Aziz, Revilia, Farah membagikan punya temannya, namun jangan punya contohnya kayak Aziz menilai punya Yogi gitu. Diacak ya untuk menilai ya. Diacak. Sekarang diacak. Namanya adalah peer assessment. Boleh 2 orang, 3 orang lagi ke depan. 2 aja. Miss minta. Karina boleh? Karina sama Cindy boleh maju untuk membagikan ini? Boleh sini? Sebentar ya. Sebentar.
Singgi mana Singgi? Karina membagikan, punya temannya dibagikannya, semuanya jadi dapat. Karina dan Singgi membagikan peer assessment sheet-nya, lembarnya untuk kalian isikan. Sudah dapat semua? Sudah? Ada yang belum? Satu lagi. Sudah ya? Nah, sebelum kalian kerjakan, perhatikan Miss Indah terlebih dahulu untuk instruksinya. Di sini adalah peer assessment sheet. Tulis your name, nama kalian ditulis, nama kalian. Jawabannya bukan punya kalian kan di situ lembarnya? Punya teman masing-masing kan? Ya. Oke. Sudah nama kalian ditulis? Sekarang I'm assessing the work of. Kenapa Singgi? Udah dapat masing-masing kan? Nah. I'm assessing the work of. Kalian menilai punya siapa itu lembar jawabnya ditulis namanya. Sudah? Sudah. Oke, yang terakhir kelas. Kelasnya berarti 7J ya. 7J. Lalu di sini what food did they describe? Kalau yang dadar gulung berarti checklist yang dadar gulung, yang bala-bala checklist yang bala-bala atau bakwan, cireng checklist yang cireng. Lalu di sini let's give feedback. Yang pertama, apakah makanan yang dijelaskan itu di lembar jawab itu sudah jelas? Kalau sudah jelas ditulis, ya sudah lengkap dengan rasanya, bentuknya, baunya, itu boleh. Kalau belum lengkap, ditulis saja belum lengkap karena tidak ada penjelasan tentang rasanya, bentuknya, baunya, warnanya, seperti itu. Lalu apakah jumlah kalimatnya sesuai? Di situ kan kalian sudah tahu masing-masing membuat berapa kalimat, sesuai apa tidak? Lalu apakah kata-kata yang digunakan itu menarik atau dan jelas? Menarik atau enggak? Jelas atau enggak? Kalau tidak, ya tulis tidak. Kalau menarik, tulis menarik. Lalu deskripsinya itu menarik, unik atau enggak, kreatif atau enggak, seperti itu ya. Miss minta kalian di sini karena tujuannya adalah peer assessment, di mana kalian memberikan komen yang membangun teman kalian, biar tahu teman kalian itu salahnya di mana, kurangnya di mana. Jadi tolong be honest atau jujur ya, paham? Silakan kerjakan 5 menit saja. Kerjakan ya. Tolong jujur di sini kalau temannya. Ya, kenapa Aziz? Kenapa Aziz? Kenapa Fajar? Udah. Oh ya, di situ ada positif komen. Tulis positif komennya. Contohnya mungkin tingkatkan lagi. Kamu sudah keren, tulisannya sudah jelas. Kasih bintangnya jangan lupa. Di situ kan ada Miss nulis keterangan. Bintang 1 mungkin banyak perbaikan. Kasih bintang 1. Kalau sudah bagus banget, bintang berapa? 5. Kalau sudah, boleh. Oh iya, nanti aja kumpulkannya. Masih 1 menit lagi. Sudah belum semuanya? Sudah? Apa? Oke, kasih Miss masih waktu 1 menit ya, Aziz, Fajar. Tunggu Aziz belum selesai. Sebentar, 1 menit lagi boleh kalian yang jangan lupa kasih bintangnya. Kan itu 5 udah cukup. 5 sudah cukup ya, 5. Sudah? Finish? Nah, sekarang Miss minta Miss mulai dari kelompok
Jaguar, cheetah, lion. Jaguar, cheetah, lion. Yang banyak, yang Miss minta dari Jaguar dulu. Oh ya udah, Miss dari lion dulu. Nah, sekarang sebentar, instruksinya adalah sebentar sebelum kalian maju di sini, Miss minta di sini kalian bisa melihat kertas warna merah. Ya. Nah, jawaban punya temannya ditempelin ke sini. Terus yang lembar peer assessment-nya dikumpulkan di meja depan punya Miss Indah. Oke? Clear? Dari lion dulu boleh. Bantu teman ini bantu temannya untuk nempelin ini. Bantu temannya. Ada yang membawa ini, ada yang membawa gunting gitu. Kerjasama bareng-bareng, kerjasama. Dibantu temannya membawa gunting, dibawain itu, bawain. Tempelin ke sini. Takut tahan. Oke, yang sudah boleh duduk. Miliki Yang sudah bantuin temannya. Habis ini selesai kelompok lion, Miss minta dari kelompok cheetah dulu ya. Nanti setelah lion selesai. Kenapa? Bilang? Sudah selesai semua? Oke. Lalu kelompok cheetah. Bawa lembarnya ditempelkan, lalu peer assessment-nya kumpulkan di depan Miss Indah. Yang ditempelin lembar jawabnya ininya dikumpulin. Mana? Bantu temannya untuk menempelkan. Nah, ada yang bantu itu. Sebentar ya. Punya lu urut begini, urut ke bawah. Nih, ada yang belum dapat isolasi nggak? Nih. Yang pertama, ya udah, ini dulu. Ini udah ditempelin? Ya, sebentar ya. Miss Indah cantik banget. Nah, yang sudah boleh mundur. Nah, ini punyanya kalian mana lainnya? Bawa ininya. Semuanya dapat. Tempelin, nah, ditumpuk. Bawa. Bawa. Ali bawa. Nah, ini Fajar bawa makanya. Biar dapat. Di sini nempelnya di sini. Siapa yang nempel di situ? Adan, mana Adan? Adan mana yang namanya Adan? Adan nempelnya di nggak apa-apa. Yang punya Adan diambil tolong. Yang punya Adan. Pelan-pelan. Ada yang belum? Aziz sudah dapat belum sama Michelle? Michelle atau Michael? Katanya kemarin Michelle. Ini tadi sebutin Michelle. Masih nempel nggak Ali? Sekarang kelompok Jaguar boleh maju dikumpulkan ke depan. Oke, sekarang dari Jaguar boleh dibantu dikumpulkan, boleh dibantu nempelinnya, silahkan. Ada yang membawa ini, ada yang nempelin, biar tidak kelamaan. Yes, Aziz, Fajar, no, jangan pegang. No, nggak boleh. Iya, sorry, Miss salah mengucapkan. Karena Miss suka ketukar. Maaf ya, sorry suka ketukar. Jangan ke sana. Boleh. Ini punya siapa? Ini yang ditempel yang tengah. Punya lion kan? Cheetah yang tengah di paling atas nanti. Ditumpuk seperti ini ya.
deret ke bawah ya. Ini punya siapa? Oh ya udah, oke sini aja. Ayo let's go. Yang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Yang sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Oke, sambil kita nunggu Farah, Karina, Ardi untuk ini, perhatikan Miss Indah. Please pay attention to Miss Indah, please untuk duduk di tempat masing-masingnya. Perhatikan sebentar, kita sebentar lagi selesai. Boleh duduk dulu. Sudah ya, oke. Nah, tadi kita, oke. Wah, Miss mau nanya nih, kita sudah boleh duduk ya, terima kasih ya. Terima kasih nih, kita sudah menulis descriptive text, menilai juga punya temannya, sudah ditempelkan, yang dinilai sudah dikumpulkan. Kita sudah melewati semuanya prosesnya dari belajar dari awal sampai menulis. Miss mau nanya nih, what did we have learned today? What did we learn today? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Descriptive text. Cimol, bojot, apa lagi? Adjective, batagor, and then baso, terus dadar gulung, ada lagi cireng, bala-bala, ada yang lain? Nah, Miss mau nanya nih, kan kalian sudah membuat descriptive text ya? Was it easy or difficult? Easy atau mudah atau susah? Easy. Ada yang bilang easy, ada yang bilang susah, difficult. Why this is so difficult for you? Yogi, why? Kenapa susah? Kenapa? Bahasanya, oke? Kurang lancar bahasa Inggris. Sebagian mengatakan easy, sebagian mengatakan difficult. Oke. Di sini berarti kita atau banyak yang kesusahan atau banyak yang mudah nih? Susah? Oke. Miss, oke, nggak apa-apa, it's okay. Kita belajar di sini karena masih susah. Miss, tadi Miss sudah kelilingnya. Ada yang menulis chewy, crispy, terus ada yang watery, terus Miss sudah membaca tadi spicy, terus ada bentuknya tadi apa? Tadi yang Miss lupa. Love, ada yang menulis love, star. Di situ Miss bisa melihat ya. Kalian sudah menulis sesuai apa yang sudah Miss kasih tadi tentang bala-bala, dadar gulung, lalu apa? Dadar gulung, lalu cireng. Nah, dari apa yang tadi kita belajar, ada kesusahan, ada apa yang mau kalian improve di pembelajaran selanjutnya? Jika mau diulang, apa yang bakal kalian improve atau tingkatkan lagi? Bahasa Inggrisnya, kata Cindy, pembacaannya, penulisannya, lalu ada lagi? Berarti di sini kesulitannya adalah penulisan sama kosakata. Oke. Berarti next pembelajaran kita harus lagi belajar tentang kosakata ya, karena kosakata kita masih rendah. Karena kita masih rendah, kita tetap harus belajar biar meningkatkan kosakatanya, biar kalau menulis tes deskriptif tidak kesusahan. Nah, lalu kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Let's review. Kita sudah belajar descriptive text yang mana ada 3 part. Yang pertama, identification, description, conclusion. Nah, dari ketiga part itu ada hal penting nih
dalam description apa? Adjective, correct. Jadi jangan lupa untuk menulis adjective dalam menulis deskriptif teks. Nah, Miss mau nanya, kan sudah menulis nih tadi. Ada new word nggak yang baru dari kalian? Kata-kata baru? Ada. Apa? Apa tadi Yogi? Sorry Singgi. Tadi apa kata barunya? Miss tidak dengar. Cuy, oke. Cuy tadi apa berarti kenyal. Lalu Farah? Watery. Ada yang lain? Kata-kata baru yang baru kalian tulis? West Java. West Java berarti Jawa Barat. Tadi spicy. Nah, ingat kosakata itu untuk mendeskripsikan makanan, adjektifnya, lalu nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti kita sudah belajar apa? Deskripsi. Yang kata pentingnya ada apa? Kalau mendeskripsikan harus ada apa? Adjektifnya supaya detail, ya supaya jelas. Sebelum Miss tutup, belum nggak ada nih yang mau bertanya? Is it clear? Are you happy? Sudah tahu bagaimana tes deskriptif itu seperti apa? Nah, next meeting we will learn about descriptive also, but not food again. Tapi person. Do you know person? Ya. Apa itu? Manusia, orang. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang descriptive text about person. Jadi siapkan person atau seseorang yang mau kalian deskripsikan. Biasanya idola, mungkin dari Korea, pemain film, pemain bola, boleh seperti itu. Persiapkan ya minggu depan. Oke, sebelum ditutup boleh Farah to lead the prayer. Everyone, please. Farah will lead the prayer together. Let's go, Farah. Siap berdoa. Oke, thank you everyone for the energinya. Hari ini sudah semangat belajar bahasa Inggris. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih, Miss Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.